Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini saya mengambil waktu dengan Tuhan. Saya mau tanya Tuhan, apa yang bisa saya bagikan untuk saudara-saudara terkasih untuk hari ini? Dan ya Tuhan mengingatkan saya di Keluaran 17 ayat 8 sampai 15. Nanti kita bisa baca masing-masing di rumah ya. Itu bercerita tentang bagaimana kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Apa yang bisa saya petik dari sini? Saya mendapat 2 poin dari kisah ini. Yang pertama adalah doa, dan yang kedua adalah kerjasama. Bagaimana kita bisa melihat bagaimana ini adalah kali pertamanya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan itu adalah kali pertama mereka untuk berperang melawan orang Amalek. Kalau saudara-saudara bisa baca di firman Tuhan ini, mereka tidak punya pengalaman. Artinya ini adalah pengalaman pertama, mereka nggak tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan ini mengingatkan saya bagaimana masa-masa saat ini ketika terjadinya coronavirus. Ini adalah pengalaman pertama kita, untuk kita bisa alami. Pengalaman pertama kita dirumahkan, bahkan bukan hanya satu provinsi, bahkan seluruh dunia. Ini mengingatkan saya untuk bagaimana sih mendapatkan kemenangan di tengah-tengah masalah, bagaimana kita mendapatkan kemenangan di tengah-tengah serangan. Dan Tuhan ingatkan saya bagaimana ketika di sini di firman-Nya dikatakan ketika Musa memerintahkan Yosua untuk berperang melawan bangsa Amalek. Dan ketika itu Musa ambil bagian untuk pergi ke atas bukit dengan Harun dan Hur untuk berdoa. Artinya saya bisa lihat di sini ada Musa yang pergi ke atas bukit. Artinya ada doa yang sedang dipanjatkan ketika serangan ini datang, ketika akan tahu bahwa ini adalah masalah untuk bangsanya, untuk orang-orangnya, untuk rakyatnya. Dia tahu yang dia harus pertama ambil bagian adalah berdoa. Dia naik ke atas bukit, dia menaikkan tangannya untuk meminta, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu doa adalah segala bentuk kepercayaan kita bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Doa adalah sebuah hak istimewa kita sebagai manusia untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua yang saya dapatkan adalah kerjasama. Bagaimana Musa memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Artinya di sini bagaimana ketika kita sudah berdoa, apa yang bisa kita lakukan lagi? Ternyata kita bisa melakukan kerjasama. Dengan apa? Mungkin saat-saat ini kita bisa keluar melihat orang-orang mungkin yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berkecukupan. Mungkin saat-saat ini kita nggak bisa berperang melawan mereka, tapi biarlah melalui kita ngambil waktu doa, dan apa yang bisa kita lakukan, mungkin kita bisa menolong mereka dalam hal pangan mereka, atau mungkin kita bisa saling mendoakan satu sama lain, atau bisa saling menguatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi untuk hari ini saya mau mendorong semua teman-teman bagaimana kita, dan firman Tuhan juga berkata, hukum pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia. Itu sangat mengaplikasikan apa yang menjadi firman saya hari ini. Bagaimana doa dan kerjasama adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan untuk kita bisa mengalami kemenangan, apalagi di masa-masa coronavirus ini. Ambil waktu dengan Tuhan, berdoa, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita tahu kita tidak mampu tanpa Tuhan menghadapi coronavirus ini. Dan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan? Pergilah untuk menjadi berkat, bekerjasamalah dengan pemerintah, bekerjasamalah dengan masyarakat untuk membangun bagaimana apa yang perlu mereka butuhkan, apa yang saat-saat ini sedang dibutuhkan tenaga medis, apa yang saat-saat ini dibutuhkan orang miskin, apa yang menjadi saat-saat ini dibutuhkan mungkin pekerja-pekerja sekarang kena PHK. Milikilah kasih Tuhan, milikilah kasih juga dengan sesama manusia. Jadi untuk hari ini tetaplah semangat, jangan menyerah. Kita bisa melewati masa-masa ini dengan Tuhan. Itu saja renungan saya hari ini. Terima kasih Tuhan.